Hai semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di materi kita kali ini kita akan belajar tentang entity dan juga migration di dalam Nest.js-nya. Nah, untuk bagian migration sendiri sebenarnya di Nest.js kita bisa gunakan banyak library atau bisa pakai package-package yang lain. Nah, kalau kita baca di sini kita bisa pakai micro-ORM, kemudian Squalize, Next.js, TypeORM atau Prisma. Nah, cuman di sini karena kita sudah terlanjur install TypeORM-nya, di dalam migration kita kemarin, kita bakal gunakan tab ORM ini untuk bagian migration kita. Nah, ini untuk dokumentasinya bisa dibaca di tab orm.io. Dokumentasi dari tab ORM. Nah, di sini kita coba atur yang namanya migration-nya, yang ini. Nah, jadi kita akan buat entity-nya dulu. Kemudian setelah kita buat entity-nya, kita akan jalankan migration-nya. Nah, di sini jangan lupa teman-teman jalankan database-nya. Di sini saya jalankan Apache dan MySQL untuk database-nya di SAM. Dan kita akan masukkan database kita atau data table kita masuk ke dalam sini, block Nest, yaitu table dari artikel yang akan kita buat. Kita langsung masuk ke dalam codingan. Nah, pertama di sini kita coba atur dulu untuk database config-nya. Yang ini, konfigurasi dari database. Di sini kita bisa tambahkan auto load entity, bundle true. Kemudian kita bisa langsung masuk ke app modulnya. Kita ganti app modulnya yaitu berupa convert untuk pemanggilan asinkronus. Di sini kita coba hapus yang ada di sini. Kita refactory codingannya, kita gunakan for loop async supaya dia berupa asinkronus. Buat berupa objek. Nah, kemudian opsi-opsinya yaitu untuk importnya kita masukkan berupa config module yang ini yang sudah kita import di atas di next config-nya. Kemudian kita masukkan juga untuk inject yang mana nilainya berdasarkan config service. Nah, ini perlu kita import di next config-nya. Kemudian use factory yang mana nilainya kita ambil config service. Untuk tipenya ambil dari config service. Kemudian kita buat berupa arrow function yang di sini kita ambil nilainya dari config service, yaitu get database. Nah, get database ini ambil dari mana? Itu ambil dari sini, yaitu request register as database. Jadi kita register berdasarkan database yang nanti di sini kita tinggal ambil berdasarkan service-nya dengan nama database. Ini kita akan buat berupa asinkronus supaya berjalan secara asinkronus untuk tab ORM-nya. Kemudian kita akan buat entity-nya. Nah, entity-nya kita buat di folder artikel. Di sini kita akan buat folder bernama entities entity. Entities, kemudian di dalam folder entities-nya kita buat file article.entity.ts. Nah, yang mana di sini kita bisa atur untuk kolom-kolomnya nanti. Nah, kita import beberapa hal yang kita butuhkan seperti fungsi entity, pembuatan entity-nya dari type ORM. Kemudian kita akan buat sebuah kolom dan kita atur primary key-nya, yaitu primary generate column yang ini. Kemudian untuk create data column, dan satu lagi yaitu untuk update data column. Update data kolomnya yaitu untuk kolom created at dan juga updated at. Nah, ini lumayan panjang yang kita import di tab ORM. Kemudian kita import juga artikel status dari interface kita. Ini artikel status untuk mengatur status dari kolom artikel statusnya nanti. Kemudian di sini kita tinggal buat entity dan kita tinggal ekspor berupa kelas artikel, itu nama entity-nya. Kemudian kita kasih primary
generate kolom. Untuk pembuatan kolom generate-nya kita buat berupa UUID untuk nama kolomnya atau untuk primary key-nya dengan kolom ID dengan tipe data string. Kemudian untuk kolom lainnya, sini kolom dengan kolom string tipe data kolom title tipe data string, dan juga satu lagi yaitu content dengan tipe data string, dan untuk enumnya terakhir di sini kolom berupa objek, kita kasih type-nya berupa enum. Kemudian di sini kita kasih enumnya yaitu berdasarkan yang kita import tadi, artikel status. Dan untuk nilai defaultnya itu ambil dari artikel status titik pending untuk nilai defaultnya kalau kita tidak isi kolom dari artikel statusnya. Nah, kemudian di sini untuk kolomnya itu untuk kolom status dengan tipe data string. Dan dua kolom lagi yang kita butuh untuk import yaitu create date kolom, dan juga di sini untuk kita cuman read only saja, cuman bisa dibaca, yaitu created add dengan tipe data date. Dan satu lagi yaitu untuk update add, di sini updated date column, dan kita buat read only dengan kolom bernama updated add. Update add kapan waktu terakhir kali data tersebut di-update, tanggalnya. Nah, setelah kita buat entity-nya, sekarang kita lanjut untuk pembuatan tab ORM-nya, karena di sini untuk tab ORM sendiri supaya dia bisa jalan, kita harus buat untuk filenya yang ini, yaitu data resource-nya yang kita masukkan ke dalam tab ORM-nya yang nanti digunakan untuk mengenerate dan juga untuk merun migration-nya. Nah, kita bisa langsung masuk ke dalam codingan. Kita buat filenya di luar dari source. Kita buat saja di sini new file dengan nama file type orm.config.ts. Nah, yang mana di sini kita perlu import konfigurasinya from.tnv, karena di sini kita tidak bisa ambil ya .tnv-nya dari folder source, jadi kita import di sini untuk konfigurasi dari .tnv. Kemudian di sini kita import juga untuk data source dari tab ORM. Kemudian di sini config-nya kita jalankan fungsinya untuk .tnv, kemudian export default new data source yang nilainya berupa objek. Nah, kemudian untuk objeknya di sini kita samakan dengan yang ada di data base config kita yang ini. Cuman ada beberapa tambahan. Nah, yang ini kita hapus. Setelah database kita buat dia synchronize bernilai false. Kemudian di sini entitiesnya. Nah, untuk entity kita ambil dari mana? Nah, nanti karena kita konversi dia bakal masuk ke folder disk, kemudian masuk ke foldernya langsung, kemudian slash entities, masuk ke folder entities dulu, kemudian slash buat bintang titik, yaitu untuk semua formatnya yang berformat entity.ts. Nah, ini akan dia generate nanti. Dan satu lagi untuk migration. Nah, untuk migrationnya dia masuk ke folder disk, kemudian source, kemudian buat folder migration. Kemudian untuk formatnya dia akan ambil semua format yang formatnya itu .ts atau .js, apakah itu TypeScript atau JavaScript yang sudah dikonversi di disk nanti. Mungkin seperti ini. Kemudian untuk bagian packet JSON-nya supaya kita tidak ulang-ulang codingannya atau pemanggilan migrationnya,
kita akan atur di package.json di bagian scriptnya. Di sini saya sudah ada. Nah, untuk codingannya ini teman-teman bisa cek saja di pin komen. Untuk script dari package.json-nya, ini kita copy masuk ke sini. Nah, jadi kita jalankan tab ORM ts node command JS. Habis itu ini untuk menjalankan migration generate-nya. Nah, ini untuk menjalankan migration-nya masuk ke dalam database. Ini mungkin agak ribet dibanding kita gunakan Prisma, tapi ya kayak gini karena kita sudah terlanjur install tab ORM. Jadi ada baiknya kita pakai yang tab ORM. Sebelum kita menjalankan migration-nya atau ngejelek migration-nya, di sini kita perlu ubah dulu ya. Ternyata ada yang salah di bagian tab ORM config-nya, yaitu bagian entities-nya ini. Nah, yang jalankan itu bukan cuma TS ya, karena nanti jalankannya di disk, karena di disk itu dia akan konversi antar bahasa TypeScript kita ke JavaScript. Jadi di sini kita perlu ubah untuk ekstensi akan dijalankan. Jadi bukan cuma TypeScript saja. Nah, contohnya seperti yang ini. Copy yang ini. Kemudian kita coba paste ke sini. Kita ganti yang ini ke sini. Nah, jadi yang jalan bisa TypeScript ataupun JavaScript di dalam folder listnya nanti. Ini kita langsung coba jalankan migration-nya. Kita jalankan yang ini. Jalankan migration-nya, kita masuk ke dalam terminal. Nah, di sini kayaknya sudah ada. Nah, yang ini ya, untuk jalankan migration-nya, untuk ngejelek migration-nya langsung. Ini kita coba jalankan. run migration, kemudian .2 generate, kemudian folder tempat kita menyimpan migration kita. Di sini saya akan simpan di folder source, kemudian migration di folder sini, di folder source. Kita enter. Ini kita tunggu proses generate migration-nya berhasil atau tidak. Oke, no change, bla bla bla. Kayaknya database di tab ORM kita ada yang salah. Kita cek lagi. Di sini kayaknya jangan kasih spasi. Kita sambung saja. Nah, kemudian kita coba jalankan ulang lagi di terminal. Kita clear dulu. Kita jalankan ulang. Di sini generate migration-nya berhasil. Kita bisa cek di folder migration. Nah, ini sudah ada untuk generate migration kita yang ini. Itu dia akan nge-grade table article dengan ID-nya varchar not null, yaitu untuk UUID. Di sini title-nya varchar, kontennya varchar. Nah, statusnya enum dan seterusnya untuk kolom kita. Nah, kayaknya di sini yang bagian konten kita jangan buat varchar. Kita atur dulu. Di sini jangan varchar, tapi kita buat type-nya ke text. Nah, ini kita coba jalankan lagi, kita generate ulang, kita push bagian generate yang tadi di sini, yang migration-nya kita push foldernya, generate ulang lagi. Run migration generate. Kita tunggu prosesnya. Sudah selesai, kita cek di migration. Cek table migration-nya yang bagian di sini saya salah lagi, sorry. Kenapa yang kolom title-nya yang saya kasih teks, harusnya yang konten. Nah, kita hapus lagi folder migration, kemudian migration ulang lagi. Jalankan generate-nya lagi, kita clear dulu. Kita tunggu lagi. Kita cek di folder migration filenya. Nah, di sini ID-nya sudah UID, title-nya varchar, nah kontennya tipe datanya text, statusnya yaitu enum, success pending dan cancel. Yang ada created add dan juga updated add. Current time-nya karena sudah ada current time-nya, nah primary key-nya ID sudah aman. Nah, selanjutnya di sini kita run untuk migration kita dengan cara menjalankan migration run ini. Nah, yang mana dia akan men-run folder migration kita yang ada di folder migration. Ini ya. Jadi dia jalankan npm runble-nya dulu, habis itu npm run tabs ORM kemudian migration run. Jalankan migration-nya dari tab ORM config untuk konfigurasinya. Ini kita coba jalankan lagi. Masuk ke terminal. Kita clear dulu. Kita jalankan npm run migration run. Enter.
Kita tunggu lagi prosesnya. Di sini dia berhasil meng-create data artikel dan juga melakukan create data untuk table migration-nya juga. Berarti untuk tabelnya sudah aman, kita cek ke dalam database di php-admin. Kita reload. Nah, di sini sudah ada untuk table artikel, yaitu title, content, dan juga status. Dan migration juga sudah ada, yaitu tabel yang sudah kita migration apa-apa saja. Sudah masuk ke sini, berarti sudah aman. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang migration menggunakan tab ORM dan juga entity di dalam Nest.js-nya. Di video berikutnya kita akan buat CLUD untuk table artikel kita yang masuk ke dalam database-nya ini, yaitu table artikel. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.